Halo Sobat Dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Tommy. Kali ini saya akan membahas suatu penyakit atau suatu kelainan pada anak laki-laki, di mana kelainan ini berupa buah zakar atau testis yang tidak turun di dalam kantung zakar. Nah, kenapa video ini saya buat? Karena mungkin permasalahan ini merupakan permasalahan yang seringkali kita jumpai. Akan tetapi karena ketidaktahuan orang tua, karena kekurangan waspadaan orang tua, atau karena orang tua merasa malu, seringkali penyakit ini tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, sebagai contoh saja, kemarin saya mendapatkan telepon dari saudara saya yang mengkonsultasikan anak laki-laki temannya yang berusia 10 tahun, di mana anak laki-laki tersebut tidak ada keluhan, tidak ada masalah pertumbuhan. Akan tetapi sampai usia tersebut, ternyata buah zakar atau testis anak laki-laki tersebut tidak ada di dalam kantung zakar. Akhirnya saya menjelaskan tentang penyakit ini, kemudian bagaimana penanganannya, beserta risiko apa yang kemungkinan terjadi pada anak tersebut di kemudian hari. Risikonya seperti kemandulan, bahkan yang paling parah adalah terkena kanker pada buah zakar atau testis. Nah, Sobat Dokter bisa bayangkan, karena ketidaktahuan orang tua, karena kekurangan waspadaan orang tua, karena orang tua yang merasa malu, ternyata penyakit ini atau kelainan ini dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan anak ini di kemudian hari. Nah, jika Sobat Dokter ingin tahu tentang penyakit ini, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk penyakit ini ditangani, beserta informasi seputar penyakit ini atau kelainan ini, Sobat Dokter bisa nonton video ini sampai habis. Sobat Dokter, buah zakar atau testis yang tidak turun di dalam kantung zakar, baik salah satu ataupun keduanya, dalam istilah medisnya disebut dengan adenosensus testis atau biasa disingkat dengan UDT. Manifestasi klinik atau gejala klinik dari UDT ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Manifestasi pertama biasanya keluhannya berupa buah zakar yang tidak turun tapi masih bisa teraba, akan tetapi lokasinya tidak berada di dalam kantung zakar. Lokasinya bisa berada pada pangkal penis, bisa berada pada selangkangan, atau bisa juga berada pada antara kantung zakar dan anus, atau bisa juga pada paha bagian dalam. Terus manifestasi kedua biasanya keluhannya berupa buah zakar yang tidak turun atau tidak teraba sama sekali. Kemungkinan lokasi dari buah zakar atau testis anak ini biasanya berada di dalam rongga perut atau tidak terbentuk sama sekali. Sobat Dokter, dalam keadaan normal sebenarnya buah zakar pada anak laki-laki itu sebenarnya harus sudah berada di dalam kantung zakar ketika masih janin berusia 35 sampai 40 minggu atau sekitar usia 7 bulanan sampai 9 bulanan. Jadi normalnya ketika bayi laki-laki lahir, buah zakar atau testisnya harusnya sudah berada di dalam kantung zakar. Nah, ketika misalnya bayi tersebut lahir dan buah zakarnya tidak berada di dalam kantung zakar, biasanya dokter akan mengedukasi agar orang tua anak laki-laki tersebut mengevaluasi buah zakar anak tersebut sampai usia 6 bulan. Nah, kenapa usia 6 bulan? Karena diharapkan setelah pada usia-usia itu biasanya buah zakar atau testis itu masih bisa turun secara spontan.
Nah, akan tetapi kalau misalnya setelah usia 6 bulan buah zakar atau testis tersebut tidak turun, orang tua harus waspada dan segera berkonsultasi langsung ke dokter urologi yang terdekat. Harapannya adalah untuk meminimalisir dampak resiko yang bisa terjadi pada anak tersebut di kemudian hari. Lantas, apa sih dampak dari kasus ini jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat? Jadi dampak buruk yang bisa terjadi pada kasus UDT ini adalah kemandulan. Kenapa demikian? Karena buah zakar atau testis yang tidak berada di dalam kantong zakar, menurut penelitian itu terjadi kerusakan sel-sel di dalamnya, di mana sel-sel tersebut itu berperan penting dalam proses pembentukan sel-sel sperma. Dampak buruk yang selanjutnya adalah resiko untuk terkena kanker testis. Jadi memang ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara anak dengan riwayat UDT ini dengan terjadinya kanker testis. Lama waktu dan penanganan dari UDT ini juga berperan penting dalam terjadinya kanker testis atau kanker pada buah zakar ini. Terus ada penelitian yang membandingkan antara penanganan anak yang dengan UDT ditangani di bawah 13 tahun dan di atas 13 tahun. Hasilnya adalah jika UDT ini ditangani di bawah usia 13 tahun, maka resiko untuk terkena kanker testis ini sekitar 2 kali lipat. Sedangkan apabila ditangani di atas 13 tahun, resikonya meningkat menjadi 5 kali lipat. Maksud dari semua ini adalah bahwa jika UDT ini tidak ditangani dengan cepat, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Dan jika ditangani secara cepat dan tepat, maka kita bisa meminimalisir dampak risiko yang mungkin akan terjadi bagi anak tersebut di kemudian hari. Lantas, apa sih terapi dari adenovirus testis ini atau UDT ini atau buah zakar atau testis yang tidak turun ini? Jadi terapi dari kasus UDT ini satu-satunya adalah melalui proses pembedahan atau operasi. Nah, operasi dilakukan tentunya berdasarkan manifestasi klinis dari penyakit ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi pada kasus-kasus di mana buah zakar atau testis anak tersebut masih bisa teraba, operasi pembedahan dilakukan bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi keadaan testis atau buah zakar anak tersebut. Jika buah zakar atau testis anak tersebut masih baik dan layak untuk dipertahankan, maka tindakan operasi selanjutnya dilakukan untuk menurunkan kembali buah zakar atau testis tersebut di dalam kantong zakar. Nah, sedangkan pada kasus di mana manifestasi klinisnya buah zakar atau testisnya tidak turun, operasi pembedahan dilakukan pertama adalah untuk mencari tahu ada atau tidaknya testis atau buah zakar. Dan jika ditemukan, maka akan dilakukan upaya evaluasi seperti halnya manifestasi klinis dari UDT yang pertama. Jika masih layak, maka akan dilakukan juga upaya penurunan testis atau buah zakar ke dalam kantong zakarnya. Nah, pada fasilitas rumah sakit yang sudah maju, sebenarnya pada kasus UDT ini bisa ditangani dengan operasi laparoskopik. Apa itu operasi laparoskopik? Laparoskopi itu adalah prosedur pembedahan minimal invasif di mana dokter bedah nanti akan membuat sayatan sepanjang 1-2 cm di dinding perut pasien. Laparoskopi ini dibantu dengan suatu alat berbentuk tabung yang disebut dengan laparoskop.
Alat ini dilengkapi dengan kamera dan sumber cahaya di depannya, dan melalui alat ini atau melalui laparoskop ini, dokter bedah akan memasukkan alat-alat pembedahan yang akan dipakai untuk pembedahan pada anak-anak dengan kasus UDT ini. Melalui metode ini, dokter bedah nanti akan mampu melihat secara langsung dan mencari tahu letak keberadaan testis atau buah sakar. Jika buah sakarnya ada dan ditemukan, maka dokter bedah nanti akan mengevaluasi tentang kelayakan testis atau buah sakar ini. Apakah testis ini masih layak untuk dipertahankan atau tidak? Jika masih layak untuk dipertahankan, maka tentunya akan dilakukan upaya penurunan buah sakar secara langsung di dalam kantong sakar tersebut. Nah, jika tidak layak, maka selanjutnya buah sakar testis yang tidak layak ini selanjutnya akan dibuang. Tujuannya adalah untuk menghindari resiko penyakit yang akan muncul pada anak tersebut di kemudian hari. Keuntungan bedah laparoskopik ini tentunya sangat banyak jika dibandingkan dengan operasi bedah secara biasa atau konvensional. Keuntungannya adalah tentunya lama perawatannya menjadi lebih singkat. Hal ini disebabkan oleh karena sayatan operasi yang minimal atau kecil, sehingga membuat luka operasi ini menjadi lebih cepat sembuh. Kemudian secara estetis juga menjadi lebih baik. Kemudian rasa nyeri juga tentunya akan lebih ringan jika dibandingkan dengan operasi pembedahan secara biasa atau konvensional. Nah, Sobat Doktom, dari tadi kita belum membahas kapan waktu yang tepat untuk anak-anak dengan buah sakar atau testis yang tidak turun ini diobati atau dioperasi. Nah, berdasarkan literatur, waktu terbaik dilakukan operasi itu adalah usia 6 bulan dan paling terlambat usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Karena menurut penelitian, pada anak-anak yang dioperasi di atas itu sudah terjadi perubahan histopatologi di dalam buah sakar atau testisnya, di mana sudah terjadi kerusakan di dalam sel-sel testis atau buah sakar. Kemudian yang seringkali menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika anak tersebut datang di atas usia itu? Jawabannya adalah jika datang di usia itu, maka tindakan yang harus dilakukan adalah operasi sesegera mungkin. Tujuannya adalah sudah pasti untuk meminimalisir resiko atau dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Oke Sobat Doktom, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan seputar buah sakar yang tidak turun ini atau testis yang tidak turun ini, kalian dapat tanyakan pada kolom komentar di bawah. Bagi Sobat Doktom yang belum subscribe, tolong subscribe video ini demi kemajuan channel ini ke depannya. Dan berikan like jika kalian suka. Sampai jumpa di video Doktom selanjutnya.